Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang negara Turki pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan. Pendahuluannya, Turki menjadi pusat peradaban sekaligus kekuasaan di hampir setengah dunia dengan berkuasa di antara benua Asia dan Eropa. Turki Utsmani adalah negara Islam yang pernah menguasai peradaban dunia. Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsmani. Islam di masa kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur semua bidang kekhalifahan yang memadukan dua wilayah yaitu Jazirah Arab dan Persia. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam kebudayaan bangsa. Ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab. Nah, benar. Seiring berjalannya waktu, kondisi negara Turki semakin mengalami kemunduran dengan tidak berfungsinya kekuasaan Ottoman seperti pada abad sebelumnya. Dan akhirnya muncul tokoh dari kalangan militer tamatkan kondisi Turki yang semakin memburuk. Dengan mengusung semangat nasionalisme serta ingin mengusir orang-orang Inggris di negara Turki, Mustafa Kemal Atatürk mengubah seluruh pemerintah yang pernah ada di kekuasaan Ottoman. Mustafa Kemal lebih memilih untuk membuat Turki menjadi sebuah negara, bukan kealifan yang bersumber pada sultan. Akhirnya pada tahun 1923, Turki menjadi sebuah negara dengan presiden pertamanya, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Sejak saat itu, kesultanan dihapus dan semua kepentingan negara harus terpisah dengan kepentingan. Mustafa Kemal Pasha Atatürk adalah seorang diktator yang mengusung perubahan kekhalifahan menjadi nasionalisme secara keseluruhan. Perubahan secara sekularisme diberlakukan di semua bidang. Sekularisasi yang dipaksakan baik di bidang negara, agama, hukum maupun pendidikan. Bagaimana Mustafa Kemal Atatürk menangani negara Turki pasca kemunduran Turki Utsmani? Kebijakan apa yang diambil oleh Mustafa Kemal serta model kepemimpinan apa yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk untuk menangani masa transisi negara Turki? Hal tersebut akan kami bahas di sini. Negara Turki pra Mustafa Kemal Atatürk. Yang pertama, Turki Utsmani. Sejak kemunduran dan berakhirnya era Abbasiyah pada tahun 842 Masehi, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh tiga kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama dengan kekuasaan selama 600 tahun. Turki Utsmani runtuh dan berubah menjadi Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Nah, yang kedua itu transisi Turki Utsmani. Tepatnya pada tanggal 23 Maret 1924, keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani berakhir. Keruntuhan Turki Utsmani terjadi akibat adanya perseteruan di antara kaum nasionalis dan agamis dalam masalah kemunduran ekonomi Turki. Setelah resmi dipilih menjadi ketua parlemen, Mustafa Kemal Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah dengan republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih lewat pemilihan umum. Pada tahun 1923, ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama Turki, akan tetapi niat untuk membubarkan khilafah saat itu menemui jalan terjal. Di pihak khilafah, yaitu kelompok mendukung Sultan Abdul Majid II, tidak pernah setuju dengan perintah republik yang dibuat oleh Mustafa Kemal. Ia dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Turki. Kepemimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1923 sampai 1950. Sejarah singkat, Mustafa Kemal Atatürk lahir di Salonika pada tahun 1881. Orang tuanya bernama Ali Rija, seorang pegawai biasa di salah satu kantor pemerintah di kota itu. Sedangkan ibunya bernama Jubaide, seorang wanita yang amat dalam perusahaan agamanya. Ali Rija meninggal dunia saat Mustafa Kemal berusia 7 tahun. Ia kemudian diasuh oleh ibunya.
Riwayat pendidikan Mustafa Kemal dimulai sejak tahun 1893 ketika ia memasuki sekolah Rusdiye atau sekolah menengah militer Turki. Pada tahun 1895 ia masuk ke akademi militer di kota Monastir dan pada 13 Maret. Yang kedua, sistem politik. Sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1923, Turki telah memilih Mustafa Kemal sebagai presiden negara Turki. Mulai saat itu Turki merupakan sebuah rezim satu partai yang sangat diktator. Kediktatoran itu telah terlihat pada tahun 1925 sampai 1920, di mana pada tahun tersebut hukum dan pengadilan yang ada digunakan untuk membungkam semua oposisi yang ada. Partai Republik Rakyat atau PRR merupakan satu-satunya partai di bawah Mustafa Kemal yang eksis memonopoli kekuasaan sampai tahun 1929. Pada tahun 1931 terdapat kongres, di mana dalam kongres tersebut menetapkan Turki secara dinyatakan sebagai politik satu partai. Yang ketiga, kebijakan perubahan. Dalam mendorong kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal yang bersifat sekularis dari reformasi Kenalis, terdapat 3 bidang terpenting dalam kebijakannya. Yang pertama adalah sekularisasi negara, pendidikan dan hukum, serangan terhadap pusat-pusat kekuatan tradisional ulama yang sudah melembaga. Kedua adalah serangan terhadap simbol-simbol religius dan penggantinya dengan simbol-simbol peradaban Eropa. Yang ketiga adalah sekularisasi dalam kehidupan Islam dan kehidupan sosial. Yang keempat, tipe kepemimpinan. Mempersoalkan 3 unsur dalam prinsip pemikiran pembaruan Turki Mustafa Kemal. Di atas penulis mengulasnya sebagai berikut. Pertama, unsur nasionalisme dalam pemikiran Mustafa Kemal diilhami oleh Ziya Gökalp pada tahun 1875 sampai 1924 yang meresmikan kultur rakyat Turki dan mendorongkan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dan etos Turki. Dalam kondor pemahaman Mustafa Kemal, Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang telah dipribumikan ke dalam budaya Turki. Oleh karenanya, ia berkeyakinan bahwa Islam pun dapat diselaraskan dengan dunia modern. Turut campurnya Islam dalam segala lapangan kehidupan akan membawa kemunduran pada bangsa dan agama. Atas dasar itu, agama harus dipisahkan dari negara Islam. Yang kelima, tipe pemerintahan adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia yang wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Egea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan dan Iran di sebelah timur, dan Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Kemajuan dalam berbagai bidang. Yang pertama, militer. Pasca periode Mustafa Kemal Atatürk, militer Turki mengambil peran sebagai penjaga ideologi Kemalisme. Ideologi yang dicetuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini dianggap sebagai prinsip negara Turki. Menurut Ade Solian RDS, jatuhnya pemerintahan Kesultanan Khilafah menjadi republik. Republik adalah merupakan gabungan kekuatan di bidang militer. Sampai tahun 1925, Turki menganut uni partai dengan posisi dari berbagai bidang yang diketuai dari seorang yang berlatar negara militer. Itu adalah suatu bukti masih dominannya pengaruh politik militer di Turki. Yang kedua, ekonomi. Dalam pandangan yang hampir sama, Ira M. Lapidus menyebutkan bahwa periode Republik Turki pasca rezim Mustafa Kemal adalah fase sistem politik multipartai. Masalah yang mendominasi pada tahun 1930-an adalah masalah politik dan opini publik mengenai kekuasaan Turki. Kepemimpinan Mustafa Kemal akhirnya sadar akan pentingnya
pidato yang disampaikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kongres yang dihadiri oleh 1.100 utusan yang terdiri dari kaum petani, pekerja, pedagang, dan kaum industri. Yang ketiga, pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pada masa pemerintahan Pasha Atatürk mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling dominan adalah dalam bidang bahasa. Bahasa Turki tradisional yang awalnya mengalami dari bahasa Arab dan Persia telah berubah total diganti oleh Pasha Atatürk menjadi bahasa Turki. Nah, dari penjelasan tadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Mustafa Kemal dapat dikatakan sebagai seorang tokoh pembaharu yang memiliki ide pembaharuan dengan melakukan perubahan sistem pemerintahan kekhalifahan atau kesultanan dengan nuansa Islami yang menjadi negara dengan sistem republik yang menganut prinsip republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekularisme, dan revolusionisme. Paham sekularisme yang diterapkan Mustafa Kemal di Turki tidak serta-merta melulu lantaran akar budaya atau kultur keislaman yang telah mewarnai perilaku masyarakat Turki secara privat. Artinya, Islam tetap menjadi keyakinan yang benar bagi mayoritas bangsa Turki. Ide pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal di Turki pada dasarnya banyak memiliki nilai positif dalam penerapan hukum. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada salah-salah kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.